Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang Kanal Inspirasi. Dan kita akan lanjutkan obrolan kali ini dalam dialog sumber pagi tentang memilih petugas pemilu pastikan bukan titipan. Tapi saya tidak sendirian, ada rekan Rita Ismail yang akan menemani saya hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi rekan Rita. Iya, selamat pagi Foni, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Ini berbicara tentang memilih petugas pemilu, pastikan bukan titipan ya. Iya, dan pastinya untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama ada Profesor Asri Naldi selaku Guru Besar Universitas Andalas. Kita coba sapa dulu. Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi Apa kabar? Prof. Alhamdulillah sehat. Dengan Foni dan juga Rita Ismail di pagi hari ini Prof. Iya. Pagi nih Rita nih. Iya, pagi Prof. Iya, lalu ada Pak Riko Antoni SIP selaku Ketua KPU Kabupaten Agam. Selamat pagi Pak Riko, Assalamualaikum. Iya, pagi Pak Riko. Iya, selamat pagi Bu. Apa kabar Pak Riko pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman Bapak Zulnaidi SH. Selamat pagi Pak Zulnaidi. Selamat pagi juga Bu. Selamat pagi juga Prof dan Pak Anton. Oke. Ya, Baik. selamat pagi juga Bang Yadi, juga Prof. Oke. Ya, pendengar nanti bisa bergabung lewat telepon 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Kemudian bisa saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Iya. Ya, saya awalnya akan ke Prof. Asri Naldi dulu. Sebelum nanti kita cari tahu, ini di KPU Kabupaten Kota sudah sampai di mana nih, Foni? Ini untuk memilih petugas pemilu pastikan bukan titipan. Prof? Ya, ini dari dalam rangkaian tahapan pemilu 2024 ini sudah sampai ke tahapan pemilihan petugas kecamatan. Kalau saya tidak salah ya, Foni, itu mulai tanggal 20 sampai 29 November 2022 ini. Prof, kira-kira apa yang perlu dipahami oleh masyarakat ataupun petugas penyelenggara pemilu sendiri, Prof? Ya, Unirita, Nifoni. Jadi saya pikir ini tahapan yang krusial juga ya untuk menyeleksi petugas yang bekerja di kecamatan ya. Kalau Panwascam sudah didapatkan lah, dan sekarang kita lihat apakah KPU bisa merekrut orang-orang yang memang mampu bekerja melaksanakan tahapan yang barangkali pada awal tahun ya sampai nanti penetapan daftar calon tetap dan seterusnya itu juga akan bekerja keras gitu. Nah, tentu kita berharap sesuai dengan pelaksanaan tahapan ini, apa yang disiapkan oleh KPU ini betul-betul mendapatkan ya orang-orang yang berintegritas ya, kemudian orang-orang yang berkompeten untuk melaksanakan fungsi penyelenggara di kecamatan ini. Dan kita berharap tentu mereka memahami apa yang mesti dikerjakan. Karena kalau kita bicara tentang pemilu, tentu bicara bagaimana tahapan itu bisa dilaksanakan. Terutama titik krusialnya adalah pada hari pencoblosan itu. Nah, koordinasi dan integrasi kerja dari kawan-kawan di KPU itu sebenarnya dimulai di KPPS itu. Tapi bagaimanapun tentu panitia panitia yang bekerja di tingkat kecamatan tentu juga akan mencari orang-orang yang kompeten juga di tingkat TPS. Saya berharap itu bisa dilakukan ya oleh KPU. Mungkin itu gambaran umumnya Nifoni dan Nirita. Gitu. Kita beralih ke Pak Zulnaidi. Pak Zul? Iya, bagaimana dengan Kabupaten Padang Pariaman, Pak Zul? Sudah sampai di mana nih Pak Zul dari tanggal 20 sampai 29 nih untuk PPK-nya? Kalau di Padang Pariaman sampai hari ini dari malam saya cek sudah di angka 500-an calon PPK yang sudah mendaftarkan akun mereka. Namun yang sudah masuk kategori menyerahkan berkas belum sampai di angka 100-an sebenarnya yang sudah
kita verifikasi, tidak seberapa sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya yang menarik itu bukan soal pendaftarnya. Yang menarik itu sebenarnya tema kita hari ini. Pastikan bukan titipan. Nah, ini yang jadi soal. Iya, bisa apakah tidak? memang calon PPK ini orang titipan? Ini kan menjadi persoalan. Iya, begitu ya. Nanti kita minta penjelasan Prof. Rinaldi, karena memang kalau dari cara perekrutan, kemudian persyaratan yang harus mereka penuhi, ini seharusnya tidak ada yang titipan ya, Pak Zulnaidi? Betul, Bu. Karena tadi kan seperti yang disampaikan oleh Prof, itu soal kapasitas, kapabilitas, dan soal integritas. Itu kan yang dimaui undang-undang. Yang dimaui undang-undang begitu. Dan memang harus begitu. Karena pasca reformasi, pertama sejak keluarnya undang-undang 15/2011 itu, ada prasyarat yang mesti dan mutlak harus dipenuhi oleh penyelenggara. Itu adalah soal integritas yang paling utama itu sebenarnya. Yaitu memastikan mereka, penyelenggara itu tidak punya kepentingan atau terafiliasi dengan kepentingan politik atau bukan orang partisan. Mereka harus orang independen, orang yang mandiri. Itu hal yang terpenting. Jadi ketika ada tema soal memastikan mereka bukan orang titipan, maka dia menjadi menarik. Kenapa? Karena orang tentu bertanya, apakah penyelenggara ada orang titipan? Kan itu pertanyaannya. Oke, nah ini bagaimana cara kita memastikan kalau para petugas yang direkrut benar-benar tidak ditunggangi oleh partai politik? Tapi sebelum dijawab, Pak Zulnaidi, kita ke penelpon berikut ini dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ilham. Oke, silakan. Silakan pertanyaannya, Pak. Ada titipan kayak ngepost gitu ya, kita kirim wesel atau kirim surat. Nah, yang menulis ini paling pejabat gitu. Tingkat yang paling tinggi wali kota dan bupati. Itu pasti itu. Yakin dan percaya. Nah, bagaimana mengantisipasi seperti yang Bapak bilang dari Pariaman tadi? Inilah orang seperti Bapak yang dari Pariaman itu Pak Yudi ya, Bapak itu Pak Zulnaidi. Pak Junaidi, ini pula manusia yang bagus itu kan, seperti Bapak ini lah. Kalau ada yang penyelenggara seperti Bapak ini, mungkin negara ini aman. Tapi yang menulis itu pasti yang di atas lah. Karena yang setahu saya, yang berkeputusan itu memang pimpinan yang di atas. Kalau di sini kan pimpinan, kalau kepemimpin itu menyelenggarakan dengan baik. Nah, titipan-titipan bupati, wali kota, ini yang susah ini, karena kadang ada yang saudaranya yang ikut atau gimana. Itu mas sekali dua kali itu banyak gitu. Tapi berharap lah di sini sekarang ini betul seperti yang bilang topik dan pantun Jurdil itu ya. Saya berharap gitu, karena udah beberapa tahun saya mengikuti dengan usia 65 tahun, beberapa kali saya ikut pemilu itu kan. Nah nggak ada yang benar itu, pasti ada kesalahan tuh. Jadi berharap lah. Harus optimis. Kesalahan ini minimal 1%. Demikian dari kami juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapannya Pak Zulnaidi? Tapi kalau untuk Kabupaten Padang Pariaman berapa kebutuhan PPK-nya Pak? Masih termin? Kita punya 17 kecamatan. Bisa dengar ya Bu ya? Iya, silakan Pak. Kita butuh 85 orang PPK karena kita ada 17 kecamatan. Baik. Jadi menanggapi apa yang disampaikan Prof dan Pak Anton tadi, sebenarnya begini Bu, yang harus dipahami oleh masyarakat. Sebenarnya kalau di tingkat kita penyelenggara atau pemerhati pemilu sangat paham persoalan seperti ini. Yang jadi soal itu adalah tingkat masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat juga harus paham seperti apa sih sebenarnya rancang bangun penyelenggaraan pemilu pasca reformasi itu. Ada satu rambu-rambu yang tidak boleh sebenarnya dilanggar oleh seluruh penyelenggara, itu soal integritas. Ini mutlak Bu. Kenapa? Karena ini adalah hal penting atau produk terpenting pasca reformasi terkait dengan kultur demokrasi kita adalah mendirikan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Prasyarat itu hanya bisa dipenuhi jika penyelenggaranya independen atau berintegritas. Terkait dengan rekrutmen PPK. Rekrutmen PPK itu sebenarnya peraturan perundang-undangan kita sudah memberikan sebuah prosedur yang cukup bagus. Namun tantangannya bukan di situ Bu, bukan di prosedur undang-undangnya. Tantangannya adalah di
prosedur informalnya. Jadi kami sebagai komisioner atau anggota KPU di tingkat kabupaten harus punya satu kiat sebenarnya yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa PPK, PPS, KPPS itu memang orang-orang yang berintegritas. Kalau kita lihat dalam prosedur regulasi itu, prosedurnya kan hanya dua, Bu, sebenarnya. Pertama, prosedur formil, dan informal melalui yang kita lacak melalui wawancara atau melacak track record melalui wawancara. Baik. Prosedur yang terpenting itu adalah sebenarnya memastikan bahwa proses rekrutmen itu harus transparan, harus melibatkan seluas-luasnya masyarakat. Itu yang terpenting sebenarnya. Jadi mulai dari diumumkan, direkrut, siapa yang mendaftar, nanti harus dipublikasi. Itu yang paling penting. Kenapa? Sebenarnya begini, Bu. Soal orang-orang independen dan tidak independen itu sebenarnya lebih sulit melacaknya sebenarnya dari apa yang pernah dibayangkan masyarakat. Contoh begini, bisa jadi kita temukan dalam rekrutmen PPK itu ada orang-orang yang sebenarnya dia terlibat dalam kontestasi politik pilkada misalnya, tetapi secara administrasi dia tidak punya SK. Contoh, ada di satu negari atau satu kecamatan ada tim sukses biasanya dibentuk oleh kepala daerah. Tim itu tidak punya SK itu, Bu, tapi dia tim inti. Nah, ini yang agak sulit melacaknya. Makanya mengantisipasi melacak orang-orang seperti ini, caranya adalah dengan melakukan proses transparansi rekrutmen. Mereka harus kita publikasi. Oke, baik. Berarti kita sampaikan masyarakat, masyarakat yang respon nanti. Oh, ini dulu. Sukses ini. Berarti Pak Zulnadi, bahan itu yang kita ambil. Iya, berarti dengan transparansi ini semuanya bisa melihat ya, semuanya bisa menjadi pengawas ya. Oke, baik. Termasuk soal titipan tadi. Baik. Soal titipan kadang kita tidak bisa menghindar, tapi pilihannya itu di kita. Kita mau korbankan lembaga ini atau mau konsisten untuk menjaga lembaga ini sebagai lembaga yang bisa dipercaya. Itu saja soalnya. Baik. Kalau kita tahu orang titipan misalnya ada yang telepon kita, pejabat atau siapapun yang telepon kita, kita lacak. Biasanya langsung kita tandai. Baik, Pak Zulnadi, ini Bapak-bapak mohon maaf karena memang keterbatasan waktu kita dalam Sumber Pagi hari ini. Kita harus ke closing statement. Silakan diawali Pak Zulnadi, bagaimana komitmen KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam perekrutan PPK untuk pemilu 2024? Komitmen terpenting penyelenggara pemilu itu adalah menjaga amanah konstitusi, menjaga amanat reformasi, bahwa memastikan lembaga ini tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan partisan, kepentingan partai politik, orang-orang tertentu. Itu yang paling penting. Yang kedua, memastikan bahwa lembaga ini harus dipercaya oleh publik. Kalau penyelenggara pemilunya tidak dipercaya publik, demokrasi kita rusak. Hasilnya pasti tidak dipercaya. Baik, itu komitmen dari... Itu penting, Bu. Baik, terima kasih. Jadi, meskipun kadang harus kita korbankan diri kita, kadang rusak hubungan kita dengan beberapa orang penting di negeri ini. Kenapa? Kita harus jaga lembaga ini, bukan hubungan pribadi yang penting. Itu saya kira, Bu. Itu komitmen KPU Kabupaten Padang Pariaman, Foni. Iya, terima kasih Pak Zul.